Puji Tuhan, selamat petang saudara sekalian. Pada petang malam hari ini kita akan kembali memusatkan perhatian kita kepada peran dari roh, jiwa, dan tubuh manusia. Dan hal ini kita pelajari adalah untuk keperluan kehidupan kerohanian kita. Kita sudah belajar di waktu yang lalu bahwa rohlah yang membuat kita hidup. Bukan tubuh yang membuat kita hidup, tapi karena Tuhan memberikan roh bagi kita sehingga kita bisa hidup. Yang kedua adalah jiwa itu melekat pada roh, bukan melekat pada tubuh. Jiwa itu tidak tertinggal ketika tubuh itu binasa ataupun tubuh kita berbaring di dalam peti mati, maka jiwa kita tidak melekat pada tubuh itu. Tapi jiwa kita itu melekat pada roh kita. Untuk apa? Sesungguhnya jiwa itulah yang memberikan kepada roh itu kemampuan berinteraksi. Berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan keadaan yang ada, berinteraksi dengan Allah yang menciptakan kita. Dan juga jiwa itu yang membuat roh itu bisa berekspresi. Apakah berekspresi dalam kondisi marah, kondisi gembira, kondisi bersukacita dan sebagainya. Ada ekspresi-ekspresi yang ditampilkan oleh jiwa itu pada roh yang menjadi kehidupan kita. Dan roh itulah sesungguhnya yang menjadi pribadi kita yang sebenarnya. Jadi pribadi kita yang sebenarnya adalah pada roh kita. Dan yang berikutnya yang kita sudah pelajari adalah roh itu tidak boleh terbelenggu. Roh bisa terbelenggu oleh apa saja. Roh itu bisa terbelenggu oleh keterbatasan atau ketidaksempurnaan yang ada pada tubuh. Cacat dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Atau kondisi yang tidak sempurna pada jiwa. Jiwa yang kacau, jiwa yang sakit dan sebagainya. Ini jiwa yang tidak sempurna ini bisa membelenggu roh. Dan yang paling besar yang bisa membelenggu roh adalah dosa. Dosa itu membelenggu roh dengan luar biasa. Dan roh tidak boleh terbelenggu. Roh yang terbelenggu, roh ini tidak akan bisa berbuat apa-apa selain menjadi budak. Budak dari apa? Budak dari dosa. Budak dari pikiran yang salah. Budak dari perasaan yang salah dan sebagainya. Kita juga sudah belajar apa itu yang namanya keinginan. Keinginan itu berada pada roh kita. Roh kita yang memiliki keinginan. Keinginan itu bisa dua hal, yaitu keinginan daging yang dipengaruhi oleh kondisi jasmani kita. Tapi juga ada keinginan yang bersifat rohani. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah supaya kita bisa menguasai keinginan kita. Keinginan adalah sesuatu karunia Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya, kita ingin makan, kita ingin pergi, kita ingin istirahat, kita ingin ibadah, kita ingin berdoa dan sebagainya. Keinginan itu adalah anugerah Allah. Tapi kita harus menguasai keinginan kita. Jangan sampai keinginan itu dikuasai oleh kuasa kegelapan sehingga kita melakukan keinginan daging atau keinginan dosa. Nah, itulah yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu bahwa kita ini memiliki keinginan. Dan selain itu kita sudah sampai juga pada pelajaran tentang hati. Hati ini bukan liver. Hati ini bukan hepar. Tapi hati ini adalah roh yang disebutkan dalam kitab suci. Kita merasakan di dalam hati kita dan sebagainya dengan sepenuh hati, artinya dengan sepenuh roh kita. Hati ini berbicara tentang roh. Jadi ini semua sudah kita bahas di waktu yang lalu. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya. Kita baca ayat yang juga mungkin sering kita sudah pernah baca atau sering kita baca. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita.
Apa yang baru kita baca ini sebetulnya sebuah misteri yang luar biasa yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Sehingga kalau kita mempelajarinya dengan cermat, kita akan banyak sekali belajar tentang peran dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Mari kita kupas satu demi satu di sini. Yang dikatakan kemah ini adalah gambaran tempat hidup atau habitat. Zaman dahulu mereka itu hidupnya di dalam kemah-kemah. Sehingga pengenalan mereka akan habitat mereka adalah kemah. Kemah ini adalah kemah yang bisa di dalam arti kata sempit, yaitu tempat mereka tinggal, tapi juga kemah ini juga merupakan tempat habitat manusia secara besar, yaitu dunia. Jadi habitat tempat hidup manusia. Saudara mungkin masih ingat ketika Abraham ada di dalam kemah, Abraham disuruh keluar oleh Tuhan untuk melihat ke langit. Karena apa? Karena Tuhan akan menunjukkan sebanyak bintang di langit itulah keturunan Abraham. Abraham tidak mungkin berada di dalam kemahnya dan melihat bintang itu. Abraham harus keluar dari kemahnya. Abraham harus keluar dari keterbatasan akan habitatnya yang mampu ditangkap oleh dia untuk dia keluar dan melihat habitat yang disediakan oleh Allah atau tempat hidup yang disediakan oleh Allah. Dan di sanalah dia bisa melihat bintang. Dan itu yang menjadi arti dari kemah. Lalu digambarkan juga di sana pakaian. Pakaian ini menggambarkan tubuh. Tubuh kita ini adalah gambaran seperti pakaian. Mengapa? Karena tubuh inilah yang dipakai oleh roh kita untuk mewujudkan keberadaan kita. Roh kita adalah sesungguhnya keberadaan kita. Tapi keberadaan saudara dan saya bisa kita kenali, saudara bisa bertemu dengan saya kalau di jalan atau dimanapun juga. Dan mengenal akan, oh itu Pendeta Andri dan sebagainya. Bukan karena saudara melihat roh saya, tapi karena saudara melihat tubuh saya, wajah saya. Sehingga pakaian inilah yang merupakan gambaran tubuh, merupakan pakaian atau tempat atau rumah bagi roh manusia. Dan di sini kalau kita baca tadi ayatnya pada ayat 1 dan seterusnya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau sudah perhatikan dengan teliti ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa habitat kita di dunia ini, ketika tempat hidup kita di dunia ini harus ditinggalkan, karena dikatakan di sini dibongkar, artinya tidak berlaku lagi, maka perhatikan di sana Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Jadi ada dua hal. Satu surga, satu lagi adalah tempat kediaman kita. Surga adalah habitat atau keberadaan Allah. Surga adalah hadirat Allah. Dan tempat kediaman kita, dikatakan di sini kediaman kita di surga. Berarti habitat kita berada di dalam hadirat Allah. Atau tempat hidup kita dipindahkan ke dalam hadirat Allah. Jadi seringkali orang mempunyai pemahaman tentang surga itu salah. Dianggapnya surga itu adalah suatu ruang besar atau tempat besar atau dunia baru dan sebagainya, di mana nanti kita masuk seperti kita masuk dalam dunia ini sekarang. Bukan, sesungguhnya kemah kita ini nanti berada di dalam surga. Dikatakan di sini tempat kediaman yang kekal, suatu tempat kediaman di surga. Jadi surga itu alamatnya, katakanlah begitu. Surga itu alamatnya, tempat kita adalah rumah kita. Saudara tinggal di mana? Di jalan, katakanlah di sini, Cimanuk. Nomornya berapa? Nomor 15. Jalan Cimanuknya luas, nomor 15 khusus di Hotel View. Jadi di sini kalau kita lihat keberadaan kita ini di dalam surga. Jadi dua hal ya, dua hal yang kita kalau cermati di sini ada sedikit berbeda. Dikatakan di sini suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bukan cuma surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi tempat kediaman kita pun di sana tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bukan hanya jalan Cimanuknya yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi nomor 15-nya ini juga tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi suatu tempat yang Tuhan sediakan. Ingat pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di sini Tuhan membuatkan tempat bagi kita. Jadi bukan serta-merta, oh berarti belum ada surga. Soalnya apa? Soalnya kok Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagiku, bagi kita semua. Sedangkan
kita semua akan tinggal di surga. Berarti surga belum ada. Oh salah, surga sudah ada. Surga ada bersama dengan Allah. Allah itu, keberadaan Allah itulah surga. Hadirat Allah itulah surga. Cuma tempat kediaman kita yang belum ada. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan tempat inilah kemah yang kekal tadi yang disediakan oleh Allah. Ini luar biasa. Dan dikatakan di sini selanjutnya pakaian tadi menggambarkan tubuh ya. Dikatakan pada ayat ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ada dua perkara, berpakaian dan telanjang. Pakaian ini menggambarkan tubuh kita. Tempat atau pakaian atau tempat rumah bagi roh kita manusia. Coba kita bandingkan, saudara beri tanda dahulu 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 tadi, kita nanti kembali ke sana. Kita pindah dulu ke 1 Korintus 6 ayat 19. Kita bandingkan dengan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, tubuhmu itu adalah bait. Tubuhmu itu adalah tempat, tubuhmu adalah rumah. Kalau dalam hal ini, dalam ayat 1 Korintus 6 ayat 19, untuk menunjukkan tempat Roh Kudus. Tapi ingin dijelaskan di sini adalah pakaian itu adalah menggambarkan tubuh atau pakaian itu menggambarkan tempat atau rumah bagi roh. Roh siapa? Roh manusia itu. Kita pindah lagi ke Lukas 8. Lukas 8 ayat 26. Ini agak panjang sedikit. Lukas 8 ayat 26 sampai 33. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 33. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Kalau kita lihat di sini, tadi tubuh itu digunakan untuk tempat Roh Kudus atau rumah Roh Kudus. Atau dengan kata lain, tubuh itulah menjadi pakaian atau tempat atau rumah bagi roh manusia itu. Di dalam kisah yang baru kita baca, tubuh ini dipakai oleh kuasa kegelapan setan iblis, legion yang begitu banyak dikatakan di sini, itu menghuni orang ini. Atau dengan kata lain, orang ini kerasukan setan. Apa sebabnya setan itu perlu merasuki seseorang? Karena roh itu membutuhkan tubuh. Roh itu membutuhkan pakaian. Coba kita lihat di sini nanti mengapa pakaian ini harus hancur. Pakaian ini adalah rumah ataupun tempat rumah bagi roh itu. Roh manusia, bagi Roh Kudus yang berperan, dan juga di sini bagi roh-roh setan. Untuk mengekspresikan dan untuk mewujudkan keinginan dari roh itu sendiri, maka roh itu membutuhkan tubuh. Sekali lagi, roh itu membutuhkan tubuh. Tubuh itu kalau lengkap tubuhnya seperti manusia lengkap, maka roh itu bisa melakukan apa saja. Katakanlah, roh ini masuk, merasuki orang yang mempunyai tangan yang sempurna, kaki yang sempurna. Maka orang ini bisa didorong oleh
roh tadi, roh jahat tadi untuk membunuh orang lain. Karena dia punya tangan, dia bunuh, dia tusuk orang lain. Tapi saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang cacat, tidak punya tangan sama sekali, bahkan mungkin tidak punya kaki, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Dirasuki oleh setan, tidak mungkin orang ini didorong oleh setan itu untuk membunuh atau menusuk orang lain. Nggak ada alatnya soalnya. Nah, hal ini ingin saya jelaskan karena apa? Seringkali kita berpikir bagaimana roh setan ini bisa memasuki keris atau memasuki boneka atau bisa memasuki sebuah kertas bertulis-tulisan, ada tulisannya di situ, atau yang kita kenal dengan jimat dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa masuk ke sana? Mereka membutuhkan tempat, mereka membutuhkan tubuh, mereka membutuhkan rumah. Tapi kalau mereka masuknya katakanlah di boneka atau katakanlah di selembar kertas, mungkin kertas ini tidak bisa membunuh orang. Jadi dibutuhkan satu mekanisme lain untuk mereka merasukinya dan melakukan keinginan dari setan ini. Tapi kita lihat di sini, roh membutuhkan tubuh. Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendaknya. Begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam diri kita, membutuhkan tubuh kita untuk apa? Untuk melaksanakan kehendaknya Roh Kudus. Yaitu apa? Katakanlah bersaksi, memuliakan nama Tuhan, mengabarkan Injil, melakukan perintah-perintah Tuhan dan sebagainya. Di sini Roh Kudus memakai tubuh kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus masuk di dalam katakanlah sebuah kotak, Roh Kudus masuk di dalam sebuah keris, ya tentu saja keris itu tidak bisa bersaksi. Roh Kudus tidak mau masuk ke sana. Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita manusia. Jadi kita lihat di sini bahwa pakaian yang tadi dikatakan pada 2 Korintus 5 adalah tubuh di mana roh itu berada. Seperti tadi digambarkan pada Lukas 8 ayat 26 sampai 33, yang masuk di situ adalah roh jahat. Itu sebabnya ketika seseorang kerasukan roh jahat, lalu dia menjadi gila dan orang tidak mengerti bahwa ini sesungguhnya sedang kerasukan setan. Orang ini dipasung, maka orang ini tidak bisa mengganggu desa. Orang ini tidak bisa merusak rumah tetangga. Kenapa? Karena dipasung, dibelenggu. Sebetulnya yang dibelenggu, dipasung apanya? Badannya orang ini yang dipasung. Tapi setan yang di dalamnya tidak keluar. Bukan dengan dipasung terus orang itu jadi keluar, setannya tidak keluar. Tapi setan ini tidak bisa menggunakan tangannya orang ini, kakinya orang ini untuk melakukan keinginan setan ini. Karena dipasung. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana proses orang yang memahami akan kondisi orang gila ini dengan yang tidak. Tuhan Yesus memahami betul. Sehingga Tuhan Yesus tahu bahwa ada setan yang masuk di dalam diri orang ini. Dan ketika setan ini minta dipindahkan kepada babi, maka Tuhan Yesus mengizinkan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa setan ini pasti akan membawa pada kematian. Kita teruskan lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Jadi sebuah contoh lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Di sini sudah lihat model kerasukan yang lain. Kalau tadi, orang tadi kerasukan dan menjadi gila. Ada juga orang yang kerasukan dan membuat bahaya bagi orang lain. Mencelakakan orang lain. Banting-banting, lempar-lempar, bakar rumah dan sebagainya. Tapi orang ini berbeda. Orang ini juga kerasukan. Tapi kerasukannya kerasukan roh tenung. Ini roh tenung adalah roh kuasa kegelapan, roh setan yang masuk dalam dirinya. Tapi dia tidak seperti orang gila. Tidak seperti orang yang membuat celaka orang lain. Tapi dia menyesatkan orang lain melalui tenungnya. Melalui ramalannya. Itu sebabnya orang-orang yang meramal dengan kuasa setan, dukun-dukun dan sebagainya,
saya berani pastikan orang ini kerasukan setan. Di dalamnya ada setan, bukan di luarnya. Bukan karena dia mempunyai cincin yang bertuah, atau dia mempunyai kitab yang ajaib, atau dia mempunyai gelang yang keramat, atau pisau, atau keris dan sebagainya, bukan. Tapi karena ada setan di dalamnya. Dan setan yang di dalamnya ini mengetahui dan mau mengarahkan orang yang datang sebagai pasiennya ke arah yang salah. Sehingga orang ini menerima katakanlah ramalan. Oh, kamu nanti kelak kemudian hari akan begini, begini, begini. Kamu nantinya akan begini. Apa yang dikatakan oleh ramalan ini adalah sebuah kutukan. Kutukan dari setan ini yang akan membelenggu pikiran dan perasaan orang tadi, atau dengan kata lain, membelenggu juga roh dari pasien yang datang kepada dukun ini, untuk nantinya masuk dan berjalan ke dalam kutukan itu. Kutukan itu seperti sebuah jalan. Ada jalan yang dikutukkan atau dipaksakan harus dilalui oleh orang itu. Kamu nanti akan mengalami rumah tangga yang tidak bahagia. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Orang ini sekarang belum menikah sama sekali. Tapi rohnya sudah dikutuk untuk masuk ke sana. Lalu dia tanpa sadar, rohnya dibelenggu oleh kuasa kegelapan ini yang berada dalam diri dukun tadi, untuk masuk dan berjalan ke arah yang ke sana. Sampai dia sadar, iya ya, benar juga omongan Mbah Dukun itu. Berarti saya ini harus diperbaiki nih saya. Oh iya, karena kamu begini, karena kamu begitu. Mungkin kalau di Jawa kita kenal istilah diruat gitu ya, diruat, disembayangi dan sebagainya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat-syarat yang dipenuhi itu semuanya sifatnya memuja setan. Sehingga pada waktu pasien yang menjadi korban ini sadar, dia sadar bahwa saya ini berada dalam kondisi sial hidup saya. Saya harus diperbaiki. Siapa yang bisa memperbaikinya? Hanya dukun tadi. Hanya setan yang tadi yang ada di dalam diri dukun tadi. Dan inilah seperti yang dikatakan di sini, orang ini kemasukan roh tenung. Sehingga orang ini, dukun tadi, petenung tadi, tidak mengganggu orang lain. Tapi menyesatkan banyak orang. Untuk orang itu berjalan di dalam hal yang salah. Dan bagaimana cara mengatasinya? Sama seperti ketika Tuhan Yesus menengking setan yang ada di dalam orang Gerasa. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menengking orang yang gila karena kerasukan setan. Tuhan Yesus di sini, Rasul Paulus memakai cara Tuhan Yesus, yaitu juga menengking. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi kita lihat di sini, seringkali kita berpikir bahwa oh itu omong kosong lah apa yang dikatakan oleh dukun dan sebagainya. Tapi tanpa sadar seseorang itu sudah dibelenggu di dalam kutukan yang diberikan oleh setan yang ada di dalam diri orang tadi. Bagaimana setan itu ada di dalam diri orang tadi? Kenapa di dalam diri dukun tadi? Karena setan ini adalah roh yang membutuhkan tubuh untuk dipakai melakukan keinginannya. Untuk dipakai melakukan program-programnya. Nah kalau nggak ada tubuh ini, si pasien tadi atau orang yang datang ke dukun ini takutnya luar biasa, pasti berhadapan dengan setan. Wah, takutnya luar biasa. Kali ini berhadapan dengan dukun yang mungkin tua, mungkin kelihatan bijaksana, mungkin kelihatan baik, tapi kelihatan penuh dengan daya magis dan sebagainya. Sehingga bisa lebih leluasa si setan yang ada di dalamnya mempengaruhi orang yang datang ini. Itu trik-triknya. Sehingga kalau kita tahu hal seperti ini, kita mengerti seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di sini, menengking setan di dalamnya. Tapi bukan berarti menganiaya atau membelenggu, dipasung, memasung orang yang kerasukan setan. Kerasukan ada dua macam. Satu kerasukan yang sifatnya merusak orang lain, yang sifatnya mengganggu orang lain. Tapi ada juga kerasukan yang sifatnya seperti ini. Menjadi orang yang mengarahkan orang lain ke arah yang salah. Tapi orang ini bukan dipengaruhi pikirannya oleh setan, bukan. Tapi dia dirasuki oleh setan, seperti yang digambarkan di sini. Ada setan di dalamnya yang memang harus ditengking, diusir keluar. Kita kembali lagi ke 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 tadi. Di sana dikatakan hal yang berikutnya adalah soal tentang pakaian, berikutnya tentang telanjang. Telanjang ini menggambarkan kondisi dosa. Coba kita baca Kejadian
3 ayat 6 dan 7. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Nanti kita kembali lagi ke 2 Korintus 5. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kalau kita lihat di sini, pengenalan manusia pertama kali dengan kondisi telanjang adalah ketika mereka sudah melakukan dosa. Bukan belum atau akan, bukan. Tapi sudah melakukan dosa. Ketika mereka sudah melakukan dosa, maka dikatakan di sana mereka memahami, mengenali kondisi mereka yaitu telanjang. Kondisi dosa. Dan kalau kita bandingkan dengan hal tadi, pakaian itu adalah tubuh, adalah rumah, adalah tempat bagi roh. Maka sesungguhnya dosa ini mengoyakkan, merusakkan, menghancurkan pakaian. Sehingga manusia itu didapati dalam kondisi telanjang. Atau dengan kata lain, nanti kita akan pelajari juga bahwa dosa ini akan merusakkan kondisi pakaian itu sendiri atau tubuh. Sehingga tubuh tidak bisa diselamatkan. Sekali lagi, tubuh tidak bisa diselamatkan. Kalau kita bicara soal tubuh tidak bisa diselamatkan, bukan berarti roh dan jiwa tidak bisa diselamatkan. Roh dan jiwa bisa diselamatkan. Roh diselamatkan tapi tubuh tidak diselamatkan. Itu sebabnya mengapa orang kadang-kadang berpikir begini. Kenapa ya orang ini seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Tapi hamba Tuhan ini kok pada akhirnya mati juga. Pada akhirnya dia masuk peti mati juga. Pada akhirnya dia juga mati seperti penjahat-penjahat ataupun orang lain. Orang lain penjahat-penjahat juga mati, masuk peti mati. Hamba Tuhan ini orang luar biasa dipakai oleh Tuhan juga masuk peti mati. Kenapa? Karena tubuhnya itu dihancurkan oleh dosa. Walaupun dosanya diampuni, tapi tubuhnya dihancurkan oleh dosa. Sehingga mau tidak mau, nanti akan saya ulangi atau uraikan lebih jelas lagi. Mau tidak mau, tubuh ini tidak bisa tertolong. Jadi tidak bisa tertolong tubuh ini. Itu sebabnya disebutkan bahwa tubuh ini fana. Tubuh ini fana. Saya percaya pada waktu Elia disongsong oleh kereta yang berkuda, dijemput oleh kereta yang datangnya dari surga, dan dia naik ke surga dengan tubuh kasarnya, atau Henokh yang diangkat ke surga dengan tubuh kasarnya, saya percaya pada detik itu juga dia mendapatkan tubuh kemuliaan. Jadi bukan tubuhnya Elia yang kemarin itu, bukan tubuhnya Henokh yang kemarin itu. Tubuh kita ini harus hancur, harus dilepaskan. Karena apa? Karena dosa. Dosa ini yang membuat kondisi telanjang tadi. Dosa ini merusakkan. Telanjang kan tidak pakai pakaian. Dosa ini merusakkan akan pakaian kita. Ketelanjangan ini berarti tidak berpakaian. Tidak berpakaian artinya tidak ada pakaian. Kenapa kok tidak ada pakaian? Karena dosa. Dosa merusakkannya. Ini pengertian dari sisi lain. Sebelumnya sisi yang lain lagi adalah sudah sering kali saya jelaskan bahwa ketika Adam dan Hawa ada di Taman Firdaus, Taman Eden, mereka ini berpakaian Shekinah glory, cahaya kemuliaan Allah. Dan ketika dosa mereka lakukan, maka cahaya kemuliaan Allah langsung hilang. Sehingga mereka merasakan dirinya atau menyadari dirinya dalam kondisi telanjang. Tapi itu sisi yang lain. Dan ini kita belajar di sini, kita melihat bagaimana tubuh ini dipakai oleh roh dan tubuh ini hancur atau hilang oleh dosa. Nah, kita kembali lagi ke 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 tadi sudah kita baca, dikatakan pada ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, di dunia ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Di sini kalau kita pelajari dengan baik, selama kita di dunia ini dikatakan pada ayat 4, kalau disebutkan di sini ya, saya ajak saudara baca lagi pelan-pelan supaya saudara
melihat ayat ini dengan cara yang benar. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Siapa kita itu? Kita itu bukan roh jiwa tubuh kita. Kita itu sejatinya kita. Sejatinya kita adalah roh. Di dunia ini roh kita mengalami aneka macam tekanan. Seperti yang dikatakan pada ayat 4. Tekanan ini berasal dari macam-macam hal. Yang paling besar tekanan ini berasal dari dosa. Dosa itu membuat tekanan yang berat di dalam roh kita. Yang lain lagi adalah tekanan masalah-masalah hidup kita, masalah kehidupan kita. Kita harus berjuang dan perjuangan kita tidak jarang juga gagal juga. Kita mungkin mengalami kekecewaan, kita mungkin mengalami ditipu orang dan sebagainya. Ada masalah-masalah dalam hidup kita yang menjadi tekanan. Tekanan juga adalah ketika kita mengambil keputusan dan salah. Orang mengambil keputusan selalu berharap keputusannya itu benar. Orang sudah menganalisa dulu, analisanya begini, dipertimbangkan begini. Itu sebabnya saya mengambil keputusan ini. Ternyata salah. Orang mengambil keputusan untuk menikah. Dan ternyata salah mengambil keputusan. Harusnya saya tidak menikah dengan orang ini. Ternyata saya sekarang menikah dengan orang. Akibat dari keputusan-keputusan kita yang salah, itu ada tekanan. Menekannya di mana? Bukan cuma di fisik. Kalau di fisik itu sederhana. Saudara mendapat tekanan beban berat di punggung saudara. Gampang, tinggal letakkan aja beban berat itu. Terus saudara tiduran, dipijeti orang, hilang sudah. Pegelnya hilang. Tapi kalau tekanan itu ada di dalam hati saudara. Seringkali kita merasa hati saya tertekan. Hati ini sekali lagi harus dibaca dengan istilah roh. Roh kita yang tertekan. Ketika kita menghadapi konflik, ketika kita menghadapi ketegangan, ketika kita menghadapi pertentangan, anak yang berontak melawan kita dan sebagainya, mungkin wajah kita masih bisa senyum. Mungkin kita ini tubuhnya ini masih seperti biasa saja. Tapi ada beban berat di dalam hati. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita bisa sampai menangis luar biasa karena apa? Ada beban berat di dalam hati. Apa ini hati? Hati ini bukan liver sekali lagi. Diperiksa liver saudara sehat 100%. Yang enggak sehat apa? Bukan jiwanya juga, jiwanya sehat 100%. Yang enggak sehat tuh rohnya. Itu sebabnya saya ajak saudara di dalam PA ini mengenali roh saudara. Supaya tidak salah di dalam mengatasi persoalan yang ada. Roh yang kelelahan, roh yang ditekan, itu akan membuat bad mood. Ya. Bad mood sepanjang hari, kondisi buruk sepanjang hari. Karena apa? Rohnya yang tertekan, rohnya yang mengalami beban yang berat. Tapi roh yang mengalami kelepasan, roh yang mengalami pemulihan, roh itu akan mempunyai semangat yang baru, kekuatan yang baru. Sehingga kalau saudara lihat ada orang-orang yang cacat. Orang-orang yang berbaring lemah di atas ranjangnya. Ada kesaksian yang mungkin saudara pernah dengarkan cerita ini, saya agak lupa namanya. Oma-oma ini berbaring lemah di atas ranjangnya di lantai 2. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia ingin memenangkan jiwa bagi Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia minta kepada cucunya supaya dicarikan selebaran-selebaran yang berisi renungan-renungan singkat, ada ayat firman Tuhannya, dan akhirnya mengajak orang untuk percaya pada Tuhan Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tebarkan itu dari atas jendela kamarnya dia. Dia tiduran saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tebarkan itu. Sebentar lagi dia tebarkan lagi. Di bawah memang banyak selebaran itu yang sudah terjatuh di trotoar di bawah itu. Oleh cucunya nanti diambil lagi, dikasihkan lagi ke emak ini, ke oma ini, ke orang tua ini. Tapi ada juga yang diambil oleh orang dan orang itu melihat, membaca, dan orang itu dijamah oleh Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu caranya dia. Bagaimana orang cacat ini dan orang tua ini yang sudah invalid ini kok bisa punya semangat sebesar itu untuk melayani Tuhan? Karena rohnya itu bebas. Karena rohnya itu tidak tertekan. Karena rohnya sudah mengalami pemulihan. Itu sebabnya seringkali kan kita berdoa atau minta didoakan supaya terjadi pemulihan dalam diri kita. Supaya semua sakit hati dihilangkan. Semua luka batin diangkat. Apa sih luka batin? Luka batin itu yang luka di mana?
Di mana luka? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, di hati, di roh. Benar itu lagu. Karena apa? Yang sakit tuh rohnya. Luka batin tuh di mana? Di dalam rohnya. Ada dendam. Dendam tuh di mana? Di dalam rohnya. Jadi itu semua yang merusakkan, yang menjadi tekanan di roh itu, yang membuat roh itu capek, lelah. Yang membuat roh itu tidak punya semangat lagi, tidak punya semangat untuk melayani Tuhan, tidak punya semangat lagi untuk hidup, tidak punya semangat apapun juga. Saudara bandingkan, saya senang sekali pakai contohnya kisah Yusuf. Yusuf ini sekali lagi anaknya Yakub, konglomerat orang kaya. Tapi Yusuf ini ditangkap oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, kakak-kakaknya sendiri, dimasukkan ke sumur kering, diangkat dari sumur kering itu dijual jadi budak. Yusuf ini jadi budak. Tubuhnya nggak bebas. Setelah itu dia difitnah, masuk bui penjara. Tubuhnya lebih nggak bebas lagi. Tapi Yusuf ini tidak pernah mengalami keputusasaan. Rohnya selalu bersemangat. Itu sebabnya di rumah Potifar ketika dia jadi budak di sana, dia dipuji-puji dengan prestasinya yang luar biasa. Ketika dia di bui penjara, dia juga dipuji-puji dengan prestasi yang luar biasa. Menunjukkan apa? Dia semangat. Dia punya semangat untuk berkarya dengan baik. Bagaimana dia punya semangat seperti itu? Padahal dia tubuhnya tidak bebas. Rohnya yang bebas. Roh yang bebas ini kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus tahu bahwa roh kita memerlukan pemulihan, maka Tuhan Yesus katakan seperti ini pada Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini bukan berarti Tuhan Yesus sedang memanggil kuli-kuli pengangkut beras. Kuli-kuli pengangkut beras itu bebannya berat. Di pelabuhan banyak sekali kuli-kuli pengangkut barang-barang berat. Terus Tuhan Yesus duduk di sana terus mengatakan, marilah kepadaku kamu yang berbeban berat. Emangnya Tuhan Yesus tukang pijet, mau mijeti orang kuli-kuli ini? Emangnya Tuhan Yesus jual jamu untuk memberi kekuatan bagi tubuh? Enggak. Apa yang dipanggil oleh Tuhan Yesus ini adalah roh-roh yang lelah. Roh yang lelah ini dikatakan marilah kepadaku semua. Kalau saya mau boleh tambahkan sedikit, roh-roh yang letih lesu. Roh-roh yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sehingga penting sekali terjadi pemulihan di dalam roh kita. Roh kita ini perlu dipulihkan. Dan siapa yang bisa memulihkan roh? Satu-satunya yang bisa memulihkan roh adalah Sang Pemberi roh. Roh saudara dan saya datangnya dari mana? Datangnya dari tiupan nafas Allah. Hanya Allah di dalam diri Tuhan Yesus yang dapat memulihkan kita, memulihkan keletih lesuan kita. Kekesalan hati kita bikin roh kita capek. Dendam kita bikin kita sakit hati kita bikin kita capek. Kekecewaan kita, ketidakpuasan kita bikin kita capek. Ada orang yang dari sejak kecil dia itu tidak punya kesempatan untuk melanjutkan studinya. Dia lulus SD dan dia tidak bisa masuk ke SMP. Karena dia harus mendahulukan saudara-saudara yang lain masuk SMP. Setelah saudara-saudaranya masuk SMA, dia juga tetap tidak bisa sekolah lagi. Dia tetap cuma lulusan SD. Karena kemampuannya dia terbatas, tentu saja pekerjaannya dia rendah. Pekerjaan dia rendah, sementara adik-adiknya dia pekerjaannya tinggi-tinggi. Karena adik-adiknya sarjana S1, S2 dan sebagainya. Dia tidak punya posisi yang baik karena dia hanyalah lulusan SD. Kalau saudara melamar, saudara sebagai lulusan SD melamar di sebuah kantor, kira-kira saudara akan jadi apa? Saudara akan ditempatkan sebagai apa? Direktur bagian, atau saudara mau jadi apa? Paling-paling saudara office boy di sana. Dan itulah yang menjadi kenyataan. Kenyataannya dia mau gak mau harus kerja untuk makannya dia dan keluarga. Dia mau tidak mau menjadi orang yang bekerja meskipun itu disebut kerjaannya halal. Kerjaannya terhormat, baik, jadi office boy. Dia dapat hasil dari sana, tapi dia lihat bahwa adik-adiknya dia di kantor yang sama berada pada posisi direktur. Direktur bagian direktur bagian pemasaran, direktur bagian teknik. Wah, direktur bagian ini, dia office boy. Kakak-kakaknya juga sungkan kalau nyuruh dia, ayo sini bikinkan kopi, atau sini ini antarkan, sungkan.
Karena cuma sekedar office boy. Dan di situ ada beban berat di dalam dirinya dia. Yang membuat hidupnya tidak bertumbuh, tidak berkembang di dalam kerohaniannya. Dia mengalami kelelahan di dalam rohnya. Apa sebabnya? Karena dia merasa, aduh dulu kok saya nasibnya begini. Tuhan tuh gak adil. Kenapa saya dan saudara-saudara saya lahir dari rahim yang sama, rahim mama saya yang sama. Tapi nasib saya kok jelek, sedangkan nasib itu kok baik. Lalu memperbandingkan. Lalu kuasa kegelapan masuk memengaruhi pikirannya. Kuasa kegelapan masuk melalui emosinya, mempengaruhi emosinya. Sudah menjadi satu hal yang langsung buruk semuanya. Ketika adiknya menikahkan anaknya, jadi keponakannya dia menikah, dia gak mau datang. Karena apa? Saya gak punya baju yang bagus. Saya gak bisa memberi apa-apa ke keponakan saya. Kalau yang lain bisa memberikan kalung emas, atau ya cincin atau apalah yang luar biasa. Saya gak bisa memberikan apa-apa. Jadi apa? Dia minder. Dia merasa kondisi itu dirinya hidupnya ini sial. Sehingga dia mengasingkan diri, menyisihkan. Nah ini orang yang capek rohnya. Orang ini tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Tapi rohnya yang kasihan. Dalam kondisi seperti ini orang ini tidak mungkin diberkati Tuhan. Karena apa? Karena dia mengurung dirinya di dalam kelelahan rohnya. Sehingga sesungguhnya roh ini penting untuk dipulihkan supaya bisa hidup seperti yang Allah berikan. Roh ini harus dipulihkan. Pemulihan roh ini hanya satu, datang pada Tuhan Yesus. Itu satu. Disitulah kita dibebaskan. Disitulah kita walaupun kita mungkin tetap tidak menjadi kaya. Katakanlah orang ini tidak menjadi kaya, adik-adiknya yang lulusan S2 dan sebagainya itu jadi kaya karena posisi jabatannya juga lebih tinggi. Tidak jadi kaya, tapi dia tidak menjadi orang yang minder, tidak menjadi orang yang rendah diri, tidak menjadi orang yang merasa diri sial terus dan terhina terus. Di sini dia akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya ajak saudara membuka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kisah Elia ini merupakan akhir yang buruk dari prestasi hebat Elia. Ketika itu Elia harus berhadapan dengan 450 nabi Baal. Yang merupakan nabi-nabi andalan dari Ahab dan Isabel. Raja Ahab dan ratunya bernama Isabel. Penguasanya namanya Ahab dan ratunya Isabel. Dan mereka mempunyai 450 nabi Baal. Dan Elia bertarung dengan ke-450 nabi Baal ini di Gunung Karmel. Saudara masih ingat kisahnya ini? Di mana mereka sama-sama bertanding dengan cara menyediakan
korban bakaran, tapi tidak boleh dikasih api. Jadi biarkan Dewa Baal menurunkan api membakar korban bakaran yang disediakan oleh nabi-nabi Baal. Dan biarkan Allah yang disembah Elia menurunkan api membakar korban bakaran yang disediakan oleh Elia. Dan ternyata singkat kata Elia menang. Nabi Baal tidak berhasil meminta api dari Dewa Baal. Dewa Baal tidak memberikan api itu karena memang Dewa Baal tidak berkuasa dan Dewa Baal tidak ada. Tapi Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sehingga Allah memberikan apinya dan membakar korban bakaran yang sudah disediakan oleh Elia. Lalu 450 Nabi Baal ini dipancung oleh Elia. Semuanya binasa. Kisah kemenangan Elia yang luar biasa, yang spektakuler ini ditutup dengan sebuah kisah sedih. Apa itu? Yang baru kita baca. Ahab memberitahukan kepada istrinya Isabel segala yang dilakukan Elia, ayat 1. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Tentu Isabel marah. Sehingga Isabel mengatakan satu perintah yang beginilah, dikatakan beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawa Elia itu sama seperti nyawa salah seorang dari Nabi Baal itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada kemarahan yang luar biasa dari Isabel dan itu wajar. Harusnya Elia tidak perlu takut dengan Isabel. Bukankah Isabel sudah kalah di babak pertama? Tapi di sinilah yang saya katakan kadang-kadang orang itu amnesia terhadap pertolongan Tuhan. Tuhan sudah pernah menolong di waktu yang lalu, tapi kok lupa lagi ya bahwa Tuhan menolong. Tuhan sudah pernah membuktikan kuasanya di waktu yang lalu, tapi amnesia. Lupa lagi bahwa Tuhan itu maha kuasa. Sehingga dikatakan ayat 3, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ayat 4, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Elia yang hebat ini putus asa, takut, putus asa pengen mati. Karena Elia ini percaya sama Tuhan, pengen matinya bergaya orang beriman. Yaitu apa? Tuhan cabutlah nyawa saya. Itu gaya orang pengen mati yang beriman pada Tuhan. Tuhan cabutlah nyawa saya. Dia tidak bunuh diri. Tapi di sini kita lihat bahwa Elia ini mengalami kelelahan roh. Dia harus mengalami pemulihan roh dalam hal ini. Roh yang dipulihkan, roh yang kuat, roh yang tidak lelah, tidak akan takut dengan ancaman apapun. Tapi di sini dibuktikan bahwa sesungguhnya ini kalau kita lihat dalam gambaran lain, Elia misalnya beradu ya tinju dengan Nabi Baal. Nabi Baalnya KO, Elianya juga linglung, plek pingsan juga. Ini sama dengan seperti itu kira-kira. Elia walaupun menang, tapi dia punya kelelahan batin, kelelahan di dalam rohnya. Dan ini baru bisa disembuhkan ketika nanti Tuhan mengirim malaikatnya dan menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, ayat 6, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Kalau zaman sekarang mungkin roti bakar dan kopi. Ya, gitu. Zaman dulu berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Berbaring pula. Karena apa? Hanya tubuhnya yang makan. Tubuh yang makan ini tidak terus kembali rohnya itu segar, tidak. Dia harus bertemu dengan Tuhan terlebih dahulu. Tapi untuk bisa bertemu dengan Tuhan, tubuhnya yang kelelahan sejak pertandingan dengan Nabi Baal ini harus diberi kekuatan. Itu sebabnya diberi roti dan air minum. Supaya ada energi secara jasmani. Supaya energi jasmani ini bisa digerakkan sedikit saja oleh rohnya dan berjalan. Betul saja. Ketika dia sudah makan,
kedua kalinya, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, ayat 8. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Kemana? Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi dia tidak dengan makanan itu dia berjalan dan menghadapi Isabel. Enggak. Karena rohnya dia masih lemah. Tubuhnya sudah lumayan kuat. Itu sebabnya penting sekali ketika kita mengalami roh yang lemah, roh yang harus dipulihkan, penting sekali selain kita datang kepada Tuhan Yesus, kita penting sekali merawat tubuh kita. Ada orang-orang yang mengatakan, ya sudahlah coba kamu rekreasi dulu lah. Santai dulu lah. Stresmu banyak, pekerjaan ini membawa kamu stres, rumah tangga ini membuat kamu stres, keuangan membuat kamu stres, coba kamu rekreasi dulu lah. Jalan-jalan dulu, keluar kota, keluar negeri, ini saya bayarin jalan-jalan. Kalau tidak dibayarin stres juga dia, karena dari mana uangnya kan, dibayarin jadi supaya tidak stres. Jalan-jalan. Atau tidurlah. Saudara kalau tidur, tubuh saudara jadi segar. Dan tubuh yang segar ini mudah digunakan oleh roh. Tapi tidak mungkin bisa menyembuhkan roh. Tubuh yang segar bagaimanapun juga tidak mungkin bisa menyembuhkan roh. Roh ini harus datang kepada Tuhan Yesus. Harus minta dipulihkan oleh Allah. Penting sekali pemulihan roh ini. Elia ini bukan nabi biasa. Dia nabi yang luar biasa. Nabi yang luar biasa saja rohnya bisa lemah. Apalagi saudara dan saya. Ketika kita berhadapan dengan pelayanan, mungkin kita berhadapan dengan kekecewaan. Kita berhadapan dengan hal-hal yang, ya saya amati pelayanan saya dan saya juga amati pelayanan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang lain. Seorang hamba Tuhan itu tidak mungkin pelayanan sendirian. Kemarinnya saya bicara dengan seorang, saya cerita bahwa seorang hamba Tuhan itu tidak mungkin pelayanan sendirian. Seorang hamba Tuhan itu pasti perlu asisten. Untuk apa? Untuk ikut melayani. Dan asisten yang untuk melayani ini mau nggak mau kan diperkenalkan dan dipercayakan jemaat kan. Jadi jemaat ini okelah kamu pendeta ini layani jemaat ini. Kamu pendeta ini menjadi asisten saya misalnya, layanilah jemaat itu. Kamu pendeta yang ono, kamu layani jemaat yang situ ya. Nah, masing-masing, karena apa? Karena tidak mungkin seorang hamba Tuhan ini, apalagi yang gerejanya besar ya, jemaatnya itu ribuan, nggak mungkin seorang diri, pasti butuh asisten. Dan asisten ini hamba Tuhan juga kan, diserahkan pelayanan. Ketika asisten ini ada masalah, ada persoalan, apa yang terjadi? Asisten ini keluar. Tidak lagi melayani di gereja itu. Tapi bawa jemaat yang kemarin sudah dilayani oleh dia. Karena apa? Karena jemaat itu sudah terlanjur dekat dengan asisten itu. Jadi saya mikir-mikir serba salah juga ya. Nggak pakai asisten, nggak pakai rekanan hamba Tuhan, nggak mungkin bisa melayani dengan baik. Tapi pakai rekanan hamba Tuhan, nanti dia bisa, memang seperti itu kondisinya. Kalau kita sekarang gini, saudara punya restoran. Restoran itu chefnya luar biasa bagusnya. Dan kalau saudara sembunyikan chef itu, tidak saudara banggakan chef ini lulusan dari Shanghai, Cina gitu ya. Luar biasa di chefnya ini, jago. Di sananya saja jadi guru. Saudara tidak banggakan begitu, promosi restoran saudara ya kurang. Tapi kalau saudara banggakan begitu, ada konglomerat lain yang mau buka restoran berusaha mendekati chef ini. Chef, kamu dibayar berapa sih di situ? Bayar sekian, saya kasih double asal kamu pindah ke saya aja. Bisa seperti itu, dan itu adalah hal yang juga terjadi di pelayanan sebagai hamba Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan pun, saya renung-renungkan Elia dalam hal ini stres. Seorang hamba Tuhan pun bisa stres. Bisa capek rohnya. Tapi apa terus harus putus asa? Pelajaran di sini adalah kita harus datang pada Tuhan. Kalau saudara lelah dalam pelayanan, lelah dalam pekerjaan, lelah dalam bertugas sebagai suami, lelah bertugas sebagai istri, lelah sebagai anak, lelah sebagai bawahan, lelah sebagai atasan, lelah sebagai apapun juga. Obatnya satu, datang kepada Tuhan Yesus supaya dipulihkan rohnya. Amos 9 ayat 14 dan 15.
Amos 9 ayat 14 dan 15. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabuti lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Dikatakan di sini Tuhan mau memulihkan kembali umat Israel. Kalau Tuhan memulihkan kembali, ini yang pertama kali Tuhan pulihkan adalah rohnya. Bukan bangsa Israel ini diberi oleh Tuhan, katakanlah dana, uang. Oh bukan. Itu tidak akan membuat bangsa Israel ini berhasil. Tapi yang dipulihkan adalah rohnya. Sehingga dikatakan mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Kota-kota itu licin, kota-kota nggak mungkin licin kan mestinya. Kota-kota ada bangunannya. Tapi bisa menjadi licin, tandas karena apa? Hancur semua bangunannya. Hancur semua gara-gara perang. Tapi mereka nanti akan membangun kembali dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Jadi menanami, menuai, memerah dan minum anggurnya. Jadi kalau saudara lihat di sini, roh yang dipulihkan akan memulihkan hidup orang itu. Memulihkan kebahagiaan orang itu. Memulihkan perekonomian orang itu. Tapi kuncinya adalah roh yang dipulihkan. Dikatakan juga, mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Membuat kebun buah-buahan bukan berarti sudah ada buahnya, kan masih nanam dulu. Masih nanam dulu, masih jaga dulu, masih memberi pupuk dulu. Dan ada semangat untuk mengupayakan kebun itu karena rohnya sudah dipulihkan. Nanti dia bisa makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Saya perhatikan di sana. Aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Kita baca di sini. Tuhan akan menanam umat Tuhan di tanah perjanjian. Dan tidak ada yang akan mencabut lagi dari sana. Tidak akan ada yang mengusir mereka dari sana. Karena apa? Karena mereka sudah menjadi orang yang kuat. Mempunyai kekuatan dalam semua bidang karena roh mereka dipulihkan. Jadi kuncinya di sini sekali lagi roh yang dipulihkan. Saya ajak saudara membuka 1 Yohanes 1. Surat Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Coba perhatikan di sana. Dosa dibereskan dulu. Apa sebabnya? Dosa ini bikin lelah. Bikin lelah hidup manusia. Jadi dosa ini harus dibereskan dulu. Ketika kita sudah dibereskan dosanya, sekarang saya ajak saudara berpikir. Mengapa Tuhan tidak membereskan dosa kita persis pada saat kita mau meninggal dunia? Kenapa kita tidak nanti aja meninggal dunia? Ayo siapa yang masih dosa, ayo sini minta ampun, diampuni, bereskan, sucikan, darah Yesus menyucikan, dah meninggal. Kenapa enggak kayak gitu? Kenapa kok dari sekarang? Saudara bisa bayangkan kalau kita ini katakanlah, saudara sekarang ini katakanlah berumur 40 tahun misalnya. Sedangkan saudara akan hidup sampai umur 80 tahun misalnya. Selama 40 tahun saudara masih dibiarkan dalam dosa saudara. Saudara selama 40 tahun akan mengalami kelelahan roh yang luar biasa akibat dosa. Memang sih nanti sebelum meninggal dunia dosa diampuni, saudara meninggal sudah disucikan dan akhir ceritanya masuk surga. Jelas. Tapi selama 40 tahun sisa hidup saudara menderita. Karena apa? Karena roh yang tidak dipulihkan akibat dosa. Bandingkan sekarang dengan saudara sekarang bertobat umur 40. 40 saudara bertobat, lalu saudara sudah dibebaskan dari dosa, saudara mengalami pemulihan roh yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, semangat dan sebagainya dan berkat Tuhan selama sisa hidup saudara di dunia. Jadi surga tetap dapat, tapi kebahagiaan dunia juga dapat. Berkat Tuhan juga dapat. Karena apa? Rohnya sudah dipulihkan. Jadi kuncinya di sini adalah roh yang
dipulihkan. Tapi manusia tidak memahami hal ini. Kemarinnya saya ngobrol sama Ibu Olvi. Cerita gini. Seandainya nih. Ini kan saudara tahu ya, ada neraka dan ada surga. Saudara tahu kan ada neraka, ada surga. Saya bilang sama Ibu Olvi kemarin, neraka itu sangat berjasa loh buat kita. Kenapa kok neraka berjasa? Sekarang, seandainya neraka enggak ada, adanya cuma surga. Lalu orang-orang kira-kira bertobat enggak? Ini ada surga nih, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk surga. Nah, tapi enggak ada neraka, kira-kira orang bertobat enggak? Mungkin orang tidak bertobat, ya enggak masuk surga enggak apa-apa lah. Yang penting sekarang saya nikmati dosa dulu, sampai nanti mati saya nikmati dosa. Setelah mati, loh enggak masuk surga, ya enggak apa-apa. Kan saya enggak masuk neraka juga, neraka kan enggak ada. Sekarang dibalik, surga enggak ada. Yang ada cuma neraka, orang bertobat enggak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan masuk neraka. Tapi kalau kamu bertobat, kamu tidak masuk neraka. Tapi juga tidak masuk surga. Surga enggak ada. Kira-kira orang bertobat enggak? Bertobat loh orang. Karena apa? Takut sama neraka. Kalau saya enggak bertobat, nanti saya masuk neraka. Jadi saya bertobat deh. Supaya saya enggak masuk neraka. Tapi kalau kamu bertobat juga enggak ada surga. Enggak apa-apa lah. Enggak ada surga jadi enggak masuk mana-mana. Tapi paling tidak saya tidak masuk neraka. Jadi neraka itu berjasa loh buat kita. Kalau enggak ada neraka, kita enggak mungkin bertobat. Bertobat itu bukan karena ingin surga. Bertobat itu karena tidak mau masuk neraka gitu. Karena neraka itu penderitaan membuat kita ngeri luar biasa. Mengerikan sekali. Jadi sesungguhnya orang itu seringkali berpikir secara bodoh. Secara bodohnya berpikir itu sehingga orang itu merasa kalau perlu tidak bertobat. Padahal Tuhan tunjukkan dosa itu membuat kelelahan roh saudara yang luar biasa. Sehingga dikatakan tadi 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan begini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita dibebaskan dari dosa kita. Roh kita dipulihkan. Kita hidup di dalam terang. Ini yang merupakan perubahan terjadi pada diri hidup manusia ketika manusia menerima Tuhan Yesus. Ya, tadi cerita tentang surga neraka itu cuma joke ya. Sebetulnya surga ada dan neraka ada. Ya. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau saudara baca di sana dengan cermat, dengan teliti, darah Yesus itu dikatakan di sana menyucikan hati nurani kita. Menyucikan roh kita, membebaskan roh kita. Dari apa? Dikatakan di sana, perhatikan dengan jelas. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Apakah si roh atau si tubuh yang melakukan perbuatan? Kalau kita nggak punya tubuh sama sekali nih, kita nggak bisa berbuat apapun. Saudara nggak punya otak, saudara nggak bisa berpikir pikiran yang jahat, nggak bisa. Pikiran yang kotor nggak bisa, karena saudara nggak punya otak. Saudara tidak punya tangan, saudara tidak mungkin bisa mukul orang, nusuk orang, jahati orang, nyopet, saudara nggak bisa karena punya tangan. Saudara nggak punya kaki, saudara nggak pernah bisa nyiksa orang dengan tendangan saudara. Saudara nggak punya apa-apa sama sekali gitu. Saudara tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, hal yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Ada perbuatan yang sia-sia ini masuknya dari tubuh kita. Tapi yang kotor siapa? Roh kita yang kotor. Nah, darah Yesus dikatakan di sini
Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita, roh kita dari perbuatan yang sia-sia yang dilakukan oleh tubuh kita itu, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau tidak, tubuh kita masih bisa ibadah. Jadi ada orang yang punya perusahaan besar. Orang yang punya perusahaan besar ini orang kaya. Ngapain saya mesti pergi ke gereja? Saya mau bikin sendiri gereja. Dia bikin sendiri gereja. Dia bangun sendiri gereja di pabriknya dia, di kompleks pabrik yang luas dia bangun gereja. Di dalamnya gereja yang mewah, gereja yang bagus. Dia bayari orang untuk datang. Dia bayari orang untuk jadi jemaat. Dan orang itu datang, ayo tepuk tangan, ayo berdiri, angkat tangan, puji Tuhan semua, karena mereka dibayar semua. Hanya tubuhnya yang terlihat sebagai beribadah kepada Allah yang hidup. Tapi Allah tidak melihat tubuh yang beribadah itu. Allah melihat roh yang beribadah. Adakah roh itu beribadah? Tidak. Itu sebabnya penting bagi kita. Kita bisa saja mentertawai pengusaha tadi. Ada loh itu, pengusaha itu ada di Bandung loh, yang saya nggak sebut namanya. Nah, itu kita bisa mentertawai pengusaha tadi, tapi jangan-jangan kita sendiri seperti itu. Karena kita beribadah kepada Allah yang hidup, hanya tubuh kita yang ibadah. Roh kita tidak. Di situ kembali dibutuhkan pemulihan roh. Di dalam kuasa Allah ada pemulihan roh. Sehingga apa? Sehingga kita mempunyai semangat yang luar biasa. Kalau di sini kita lihat semangat itu adanya di mana? Semangat itu adanya di dalam roh yang diperbarui. Roh yang diperbarui akan punya semangat. Kita baca ayatnya, Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menarik sekali ayat-ayat ini membandingkan orang-orang muda, teruna-teruna, ini berarti orang-orang yang mempunyai kualitas jasmani yang bagus. Tulang-tulangnya masih bagus, lututnya nggak bunyi-bunyi, terus suka kulitnya masih kencang dan sebagainya, tenaganya masih besar. Tapi dikatakan di sana orang-orang muda ini bisa lelah dan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, meskipun orang itu sudah nenek-nenek dan kakek-kakek, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada semangat baru di dalam Tuhan Yesus ketika roh itu dipulihkan. Tapi sikap Tuhan terhadap tubuh kita bagaimana? Perlakuan Tuhan terhadap tubuh kita bagaimana? Rabu depan kita lanjutkan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami punya Tuhan Yesus yang setiap saat senantiasa menunggu kami ketika kami merasakan Tuhan kelelahan di dalam roh kami. Kami membutuhkan pemulihan di dalam roh kami. Maka kami bisa datang setiap saat pada Tuhan Yesus dan kami akan dipulihkan. Roh yang dipulihkan akan mempunyai semangat yang baru. Yang akan memberikan kepada kami kemampuan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menggunakan sisa hidup kami ini dengan sangat baik ketika kami sudah dipulihkan rohnya. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami, serahkan diri kami, serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, tiliklah roh kami masing-masing.
Pulihkanlah roh kami masing-masing. Berikan semangat yang baru di dalam roh kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi. Ketika roh kami sudah dipulihkan, kami pasti dapat mengalahkan segala masalah dan persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapa dalam surga, berkati mereka yang hadir pada hari ini. Dalam PA ini, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah firman Tuhan terus berbicara dan memberi kekuatan baru kepada kami semua yang hadir di PA ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga mereka yang melayani Tuhan pada petang malam hari ini. Dan pelayanan mereka didasari oleh roh yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.